Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 5 Januari tahun 2025 adalah Hari Raya Penampakan Tuhan, Hari Anak Misioner Sedunia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 60 ayat 1 sampai 6. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 2-3a, dilanjutkan dengan ayat 5-6. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberitakan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Dia, Raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan Dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah Dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuklah ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membawa tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menyambut penampakan diri Tuhan. Di hari Minggu, hari raya penampakan Tuhan ini, bacaan-bacaan kitab suci berbicara tentang dua hal penting. Pertama, apa artinya penampakan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat beriman. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menerangkan bahwa penampakan Tuhan itu
tidak lain adalah penampakan kemuliaan Tuhan itu sendiri yang telah terbit dan bersinar. Hal yang istimewa adalah bahwa kemuliaan Tuhan itu nampak atas bangsa pilihannya, yakni Israel. Allah yang menjadi sumber terang dan kemuliaan itu telah datang terbit atas Israel. Para bangsa dan raja-rajanya, semua orang laki-laki dan perempuan akan mencari terang yang telah terbit bagi Israel itu dan berhimpun bersama Israel. Mereka akan datang dan membawa pelbagai harta kekayaan mereka untuk memuliakan Tuhan. Berkaitan dengan berkat luar biasa atas Israel ini, Yesaya menasihati agar sudah saatnya Israel bangkit dan menyadari anugerah istimewa itu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Saudara-saudari terkasih, penampakan kemuliaan Tuhan itu menjadi nyata dan real dalam diri Juru Selamat, Yesus Kristus dalam Injil hari ini. Injil berkisah tentang perjuangan serius orang-orang Majus untuk menemui Yesus yang baru dilahirkan itu. Dikatakan bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab para nabi. "Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu menuntun mendahului para Majus hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan Tuhan yang terbit atas Israel yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama dalam Injil nampak dalam pribadi yang kelihatan, yakni Yesus sendiri. Yesus adalah terang, cahaya, kemuliaan, sinar, dan wajah kebesaran Allah sendiri. Para Majus itu kemudian bersukacita karena telah menemukan apa yang paling dicarinya dalam hidup, yakni kemuliaan dan kebesaran Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menjelaskan ini. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah
yang dipercayakan kepadaku, karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menasehati jemaat di Efesus untuk bersyukur karena berkata, penerimaan terhadap Injil, kita semua turut menjadi warga Kristus yang ikut mengalami kemuliaan Tuhan itu sendiri. Dengan demikian, ketika bacaan ini tidak sekedar melaporkan kisah penampakan Tuhan, tetapi juga ajakan bagi kita untuk semakin membuka diri menerima Injil dalam iman. Semakin kita menerima warta Injil, semakin nampak kemuliaan Tuhan itu juga bagi kita demi keselamatan kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.